Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Wasiatul Mustafa. Insyaallah ini yang episode ketiga. Kita akan baca wasiat selanjutnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, ma safara ahadun taliban harama masyian illa kana syaitanu qarina. Hai Ali, tidak semata-mata atau jika seseorang berpergian dengan berjalan kaki untuk mencari barang yang haram, illa kana syaitanu qarina, kecuali setan menemaninya. Jadi ini masih kelanjutan dari wasiat yang sebelumnya, bahwa ketika Allah itu murka, kemarin sudah kita bahas, ketika Allah itu murka maka dia akan diberi setan dalam mencari harta, dalam kekayaannya dan sebagainya. Mungkin dia diberi kemudahan dan sebagainya, tapi itu semua karena Allah bendu atau marah. Dalam bahasa agama namanya istidraj ya. Di sini wasiat ini menyampaikan bahwa ketika seseorang itu berpergian untuk mencari barang yang haram, maka tidak lain temannya adalah syaitan. Illa kana syaitanu qarina. Kemudian wala raqiban illa kana radifah. Atau ketika pergi berkendaraan, maka setan yang memboncengi. Ketika dia naik motor, ketika dia naik mobil, ketika sedang dalam menuju untuk mencari barang yang haram, maka ketika kalau dia naik motor, maka yang di belakang adalah setan. Naik mobil, yang di sebelahnya adalah setan yang menemani. Artinya apa? Membisiki terus dia, ayo untuk terus mencari, mengumpulkan harta tapi dengan jalan yang haram. Yang kemarin disampaikan bahwa sangat pintar setan itu, dia membisiki bahwa tidak apa-apa seperti ini terus. Dia bisiki bahwa innallaha ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun. Teruskan. Artinya teruskanlah untuk mencari barang yang haram. Itu bisikan setan. Wala jama'a ahadun malan haraman illa akaluhu syaitan. Kemudian tidaklah semata-mata seseorang itu mengumpulkan barang yang haram kecuali setan juga ikut memakannya. Jadi ketika seseorang itu mencari harta dengan cara yang haram, kemudian mendapatkannya, dia makan bersama anak istrinya, naudzubillah, setan pun di situ ada, juga ikut menikmati. Karena itu adalah hasil dari bisikan dia juga. Kemudian wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i illa syarakahu syaitanu fi waladih. Astagfirullahaladzim. Ini bahkan ketika orang tadi itu karena sudah terbiasa dengan sesuatu yang haram, dia wala nasiya ahdun ismallahu ta'ala andal jima'i, dia lupa menyebut nama Allah ketika jima atau berhubungan badan dengan pasangannya, dan hal yang semacam itu setan ikut di dalamnya. Artinya apa? Setan ikut ketika dia sedang berhubungan intim tadi tanpa menyebut nama Allah, bahkan sampai fi waladihi, dan masuk ke dalam nanti bakal anaknya.
Nauzubillah, ini adalah salah satu wasiat yang sangat penting bagi kita, bagaimana kita selalu untuk menjaga diri dari eh, barang-barang yang haram. Kita lanjutkan di wasiat berikutnya. Ya Ali, wahai Ali, la yaqbalullahu ta'ala sholatan bila wubu'in wala sodakotin minal haramin. Wahai Ali, la yaqbalullah, orang terima sapa Allah, tidak menerima Allah sholatnya seseorang, kemudian bila wuduin, dan juga tidak menerima wudunya, wala sodakotan, tidak menerima sodakoh dari minal haramin, dari barang yang haram. Jadi ketika kita itu sholat, wudu, dan juga sodakoh, tapi perangkat yang kita pakai, baju yang kita pakai dari barang yang haram, wudhu yang kita pakai airnya dari yang haram, terus walaupun kita infak sodakoh dari sesuatu yang haram, la yaqbalullah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa pengaruhnya. Barang yang haram itu akan menutup semua pintu, termasuk menutup keberkahan-keberkahan, hingga akhirnya sampai kalau kita terbiasa, setan menjadi teman kita yang akan selalu untuk menggoda dan menyesatkan, menjerumuskan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua, diri kita, keluarga kita, dan seluruh anak didik kita mampu untuk mencari dan memakan barang-barang yang halal sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.